Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Sahabat-sahabat Fatayat seluruh Jawa Timur yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan. Alhamdulillah setelah sekian lama kita akan mulai kembali pengajian rutin kitab Irsyadul Ibad yang edisi terakhir pada bulan Ramadan hingga akhir Ramadan. Alhamdulillah hanya atas perkenan Allah Subhanahu wa taala kita semua hingga hari ini masih dikaruniai sehat walafiat. Mudah-mudahan dikaruniai Allah umur panjang yang barokah dan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan barokah suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, semua apa yang kita lakukan, seluruh amal ibadah kita murni kita niatkan hanya untuk Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat di kehidupan kita. Saya khususnya dengan ngaji ini mudah-mudahan makin bertambah hidayah dari Allah, makin bertambah petunjuk dari Allah kepada saya khususnya dan umumnya kepada kita semua. Al-Fatihah ala hadiniyah wa likunnatin sholihah wa khususan ila hadrati Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Syukurillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bab yang akan kita kaji kali ini adalah pasal tentang keutamaan kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi fadli Makkah. Utawi iki ku fasal ing dalem nerangaken keutamaane kota Mekah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Al-ayah. Kala dawuh sapa Allah Ta'ala ing dawuh inna awwala baitin sak temene kawitane omah
Wudi'a kang den tetepi apa bait linasi kedue menungso iku lalladzi yakti omah bibakata kang tetep ing dalem Mekah mubarakah kang den barokai waudan lan dadi pituduh lil alamina marang wong alam kabeh fihi ku ing dalem alladzi ayatun utawi piro-piro ayat bayinatun kan piro-piro kang pertelo kabeh maqamu Ibrahim yaiku atau rupane makom Ibrahim paman utawi sapane wong iku dakhala mlebu sapa man hu ing alladzi kana mengko ana sapa man iku amina wong kang aman. Menerangkan tentang keutamaan kota Mekah. Allah bersabda di antara sekian sabda-sabda Allah tentang kota Mekah, di antaranya ada dawuh Allah, sesungguhnya rumah pertama yang ditempati oleh manusia adalah ditempati artinya untuk beribadah kepada Allah adalah rumah yang disebut dengan Bakkah atau nama lain dari Mekah. Di Bakkah itu nama lain dari kota Mekah. Banyak nama kota Mekah itu banyak nama. Ada nama Balad, dalam surat Al-Balad itu disebutkan la uqsimu bihadzal balad. Ada nama Al-Balad. Ada lagi disebutkan Masjidil Haram, itu juga ada yang mengatakan nama lain dari kota Mekah. Bakkah mubarakah. Jadi tempat ibadah pertama adalah Bakkah, Mekah mubarakah yang diberkahi oleh Allah. Dan Mekah ini menjadi petunjuk dari seluruh umat manusia, semesta alam. Di dalam Mekah terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas. Dan seperti atau dan di dalamnya juga atau di Mekah itu terdapat Maqamu Ibrahim, prasasti Nabi Ibrahim, bangunan atau tempat berpijak Maqamu Ibrahim, tempat berpijak Nabi Ibrahim saat membangun kota Mekah. Ini adalah juga termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana Nabi Ibrahim membangun kota Mekah. Waman membangun Masjidil Haram, maksudnya membangun Ka'bah. Waman dakhalahu kana amina. Barang siapa masuk ke dalam kota Mekah, maka ia akan merasa aman. Kita semua menjadi saksi dan kita semua mengerti, memahami kata Aminah. Jika kita bagi orang yang telah pernah memasuki kota Mekah, khususnya memasuki Masjidil Haram, di mana di sana terdapat Ka'bah, kita akan merasa kedamaian, merasakan ketentraman, kedamaian yang mendalam saat memasuki kota Mekah, khususnya memasuki Baitul Haram. Umat Islam yang telah pernah melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji dan melihat Ka'bah, memasuki kota Mekah lalu kemudian melihat Ka'bah, tentu semua akan memberikan kesaksian betapa damainya, betapa amannya rasa di dalam hati saat melihat kota Mekah, saat pertama menapakkan kaki di kota Mekah, dan khususnya saat melihat Ka'bah, saat melihat Baitullah. Semua yang pernah datang ke sana pasti akan selalu dan selalu merindukan Baitullah,
juga kota Mekah. Dan bagi yang belum pernah ke sana, Allah mengatakan hal ini kepada kita semua, karena di dalam kota Mekah, khususnya di Baitullah, terdapat banyak keberkahan yang Allah berikan, yang Allah limpahkan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Di sana juga terdapat maqamu Ibrahim yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Di samping juga terdapat tempat-tempat mustajabah yang lain, ada seperti Multazam, kemudian ada Hijr Ismail, ada Hajar Aswad di sekitar Makkah, di sekitar Masjidil Haram, di mana itu secara spiritual atau di dalam hati kita, tanda-tanda itu membuat ketenangan yang mendalam, memberikan ketenangan yang mendalam. Inilah yang disebut dengan keberkahan. Waruya, saya lanjutkan. Waruya ma'ala wajil ardi baldah yarfa'ullahu ta'ala fiha al-hasanata al-wahidah bimi'ati alfi hasanatin illa makkata. Waruya, dan riwayatake apa dawuh ma'ala wajil ardi baldatut, ora ana iku ing ngatasé dhuwure bumi, wajahe bumi, baldatun utawi negara, yarfa'u kang ngangkat utawa kang luhurake sapa Allah taala mahulur Allah fiha ing dalem baldah al hasanata ing kebagusan al wahidata kang siji bimiati alfi hasanatin kelawan bandingane 100.000 kebagusan illa Makkata angin kota Mekah. Waman shalla fiha, waman utawi sapane wong iku sholat sapa man fiha ing dalem Mekah, sholatan kelawan sholat rufi'at mongko den angkat utawa den aturake maring Allah. Lahu kedue man apa mi'atu alfi sholatin 100.000 sholat, pahalane sholat. Waman utawi sapane wong iku soma poso sapa man fiha ing dalem Mekah yauman ing dalem sedina kataballahu lahu soma mi'ati alfi yaumin. Kata mongko nulis sapa Allah lahu marang man soma mi'ati alfi yaumin ing dalem poso 100.000 dina. Begitu agungnya, luhurnya, mulianya kota Mekah. Sebagaimana yang didawuhkan, Allah langsung kota yang penuh berkah. Keberkahan itu terus-menerus bersumber kebaikan dari dalamnya. Maka dalam satu riwayat disampaikan, tidak ada di atas muka bumi manapun satu tempat di mana Allah mengangkat satu kebaikan, menghitung satu kebaikan yang dilakukan di atas bumi itu, di atas tanah itu, dengan 100.000 kebaikan, kecuali hanya ada di Makkah. Makkah yang di dalamnya ada maqamu Ibrahim, ada Ka'bah, ada maqamu Ibrahim, ada Hijr Ismail. Makkah yang hari ini menjadi pusat ibadah seluruh umat Islam sedunia. Salat sekali di dalamnya, man shalla fiha salatan, maka Allah akan memberi salat itu derajat sebanding dengan 100.000 salat. Siapa melakukan puasa di dalamnya dalam satu hari, kataballahu lahu, nanti puasa sunnah, kataballahu lahu soma mi'ati alfi yaumi. Allah akan mencatat puasanya seperti puasa 100.000 hari. Paman tasaddaqo bidirhamin, paman utawi sapane wong iku tasaddaqo. Yang sunnah juga, yang wajib, apalagi waman tasaddaqo, paman utawi sapane wong iku tasaddaqo, sedekah sapa man bidirhamin kelawan sak dirham, kata mongko nyatet sapa Allah lahu marang man mi'ata alfi dirhamin kelawan 100.000 dirham. Apa nih sodakotan?
sedekah. Sedekatan halih dadi sedekah. Aman utawi sapane wong ku khatamah hatam sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an marrotan kelawan ambalan wahidatan kang siji kata bemungko nyatet sapa Allah lahu marang man mi'ata alfi khatmatin kelawan atau ing 1.000 khataman. Dan lagi siapa melakukan atau bersedekah 1 dirham, maka Allah akan memberkahi sedekahnya itu. Jadi tadi Allah dawuhkan bibak kata mubarakan, itu bumi yang dipenuhi berkah dari Allah. Maka Allah akan memberkahi sedekahnya itu dengan 100.000 kali lipatnya. Barang siapa menghatamkan Al-Quran sekali di bumi Makkah, maka Allah pun akan memberkahi hatamannya sebanding dengan 100.000 kali hataman. Subhanallah. Wa man sabbahallahu ta'ala fiha marrah kataballahu lahu mi'ata alfin bi ghairiha. Barang siapa membaca tasbih kepada Allah di kota Mekah, marrah kelawan ambal sepisan kataballahu lahu, maka Allah akan mencatat baginya mi'ata alfin 100.000 kali lipatnya. Yuhuriha ing dalem liyane Mekah. Jadi ini hanya didapatkan di kota Mekah, di Masjidil Haram. Wala yaumun wahidun fi haramillah, lan yakti utawi dino wahidun kang siji fi haramillah ing dalem tanah harami Allah Mekah ini, Masjidil Haram, haram tanah haramnya Allah. Wa amnihi lan tanah amane Allah iku arja luweh dan arab-arab laka kedue sira, iku arja luweh dan arab-arab laka kedue sira. Sehari di tanah haramnya Mekah, di tanah amannya Mekah, itu lebih kita harapkan tinggal di sana, beribadah di sana, beristighfar di sana, bertaubat di sana, daripada hari-hari yang kita lalui di luar kota Mekah. Wa afdalu min siyamid dahri wa qiyamihi fi ghairiha minal buldan. Dan juga wa afdalu lan luwih utama min siyamid dahri tinimbang poso setahun. Puasa sehari di sana lebih diharapkan oleh kita daripada puasa 1 tahun di luar kota Mekah. Wa qiyamihi lan jungkung ibadah setahun fihi, wa qiyamihi lan jungkung ibadah setahun qiyamud dahr fi ghairiya ing dalem liyane haram minal buldani bayani pira-pira negara. Demikian pula beribadah qiyamul lail di sana lebih diharapkan oleh seluruh umat manusia, seluruh umat Islam khususnya, daripada tempat-tempat yang lain yang dilakukan selama bertahun-tahun. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya man shalla khalfa maqami Ibrahim rak'ataini ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan critakake den riwayatake apa dawuh man utawi sapane wong ku salat sapa man khalfa maqami Ibrahim ing dalem burine makom Ibrahim. Jadi di sekitar Makkah itu ada satu bangunan yang disebut dengan makom Ibrahim. Rakaat ini lawan salat rakaat, hufira mongko den ngapura lahu kedue man apa ma barang takodama kang wis disi apa ma min dambihi bayani dosane ma. Barang siapa setelah melakukan tawaf umumnya para jamaah haji, para jamaah umroh itu setelah melakukan ibadah tawaf lalu melakukan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Dia ada semacam bangunan prasasti gitu, makom Ibrahim. Di situ kemudian orang sholat di belakangnya itu atau lurus sampai ke belakang yang lurus dengan makom Ibrahim.
Betapa itu sangat dirindukan oleh seluruh umat Islam. Di sini dicatat, satu riwayat menyatakan Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang menjalankan ibadah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Amin, Allahumma amin. Betapa kita semua merindukan selalu mendatangi kota yang dipenuhi berkah oleh Allah. Ini yaitu kota Mekah dan kota yang senantiasa dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Wa utiya minal hasanati bi'adadi kulli man shalla khalfahu. Wa utiya lan den paringi sapa man minal hasanati sanging pira-pira kebagusan bi'adadi kulli man kelawan wilangane saben-saben wong salat kang salat sapa man khalfahu ing dalem burine makam Ibrahim. Itu afan kelawan pirang-pirang tikelan. Wa mana lan nyelametaken wa iman sapa Allah Ta'ala yaumal kiamat ing dalam dina kiamat minal fazai saking wedi kang gede al-akbari kang gede. Wa maran perintah sapa Allah azza wa jalla Jibril ing malaikat Jibril Mikail lan malaikat Mikail wa jami'al malaikati lan sakabehane pira-pira malaikat Allah ayastaghfiru ing yen to nyuwunake ngapura sapa malaikat Jibril, malaikat Mikail lan jami'il malaikah lahu marang man ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Allah juga akan memberikan berlipat-lipat kebaikan kepada orang-orang yang sholat di belakang makam Ibrahim, sejumlah kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat di belakangnya. Allah juga akan memberikan rasa aman di dalam hatinya kelak di hari kiamat orang-orang yang beribadah di sekitar Baitullah, melakukan sholat-sholat di sekitar Baitullah, tawaf di sekitar Baitullah. Allah akan memberikan rasa aman di dalam hatinya dari ketakutan yang sangat kelak di hari kiamat. Dan Allah juga akan memerintahkan kepada malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan seluruh malaikat-malaikatnya Allah untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang beribadah di sekitar Baitullah, khususnya di belakang makam Ibrahim. Ini yang satu riwayat menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Waruya man tafa haula baitillahi sab'an fi yaumin shaifin syadidil harri hasirun ala ra'sihi. Wastalama al-hajar al-aswada fi kulli tarfatin min ghairi ayyudiya ahadan wa qalla kalamuhu illa min dzikrillahi kudibalahu bi kulli qadamin yarfa'uha sab'una alfi hasanah ila akhir. Man utawi sapane wong kutofa tawaf sapa man haula baitillahi ing dalem kiwa tengene Baitullah. Sab'an kelawan kaping 7, kelawan 7 ambalan fi yaumin ing dalem dina, dalem mangsa shaifin ketiga syadidil harri kang banget panase masa paceklik hasiron halih gundulan anrok sihi saking siraeman wastalamalan nyucup sapa man al hajar al aswada ing hajar aswad fi kulli taufatin ing dalam saben-saben saubengan min ghairi ayu dia saking ora yento larani sapa man ahadan ing wong siji wakolalan setitik apa kalamhu gunemane man ila min dzikrillahi angin gunemane krana zikir marang Allah. Kutiba mongko den catet lahu marang man bikuli kodamin kelawan saben-saben delamaan apa saben-saben delamaan maksudnya setiap langkahnya jangkahnya yarfa'u kang ngangkat sapa man ha ing kodam apa sab'una alfi hasanatin. Dan catat apa sab'una alfi hasanatin 70.000 kebagusan. Muhayalan
dan sepuraan sakiman apa sabauna alfi hasan sayyiatin 70.000 keelean, keburukan. Barang siapa tawaf di sekitar Baitullah, menjalankan ibadah tawaf mengelilingi Baitullah 7 kali putaran. Di hari yang panas, ya umumnya memang cuaca di sana panas. Tapi juga ada hari-hari yang sangat terik sekali, sangat panas sekali. Tapi dia bertahan untuk tidak menggunakan penutup kepala. Semenyengat apapun kondisi cuaca di sana, tapi orang yang bertawaf ini tidak menggunakan penutup apapun di kepalanya. Lalu dia mencium Hajar Aswad di setiap kali putaran. Dengan tanpa menyakiti orang lain. Karena memang mencium Hajar Aswad itu sangat sulit. Umumnya sangat sulit. Secara umum itu memang sulit karena jutaan, ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan manusia mengelilingi Baitullah dan semuanya punya keinginan untuk mencium Hajar Aswad. Nah, kalaupun kita menghendaki mencium Hajar Aswad, betul-betul jangan sampai menyakiti orang lain dengan misalkan nyikut sana, nyikut sini, cari jalan dengan cara yang kemudian orang lain tersakiti oleh tindakan kita. Maka itu bukan masuk dalam kategori yang didahulukan di dalam riwayat ini. Tanpa menyakiti siapapun, dan dia pun menyedikitkan bicara, kecuali hanya melakukan atau memperbanyak zikrullah, bacaan-bacaan, kalimat-kalimat thayyibah, baik berupa istighfar maupun bacaan-bacaan yang lain, membaca sholawat, membaca tasbih, berdoa, seluruh kalam-kalamnya hanya kalam-kalam zikrullah. Maka orang yang melakukan ini, Allah akan memberikan padanya 70.000 kebaikan, menghapus darinya 70.000 keburukan, kejelekan, dan mengangkat memberi 70.000 kali derajat. Wa fadlul masyi 'ala rakibi, utawi keutamaan wong kang mlaku 'ala rakibi ing atase wong kang numpak, keutamaan orang yang berjalan kaki mengelilingi Baitullah untuk melakukan tawaf dibanding orang-orang yang bertawaf dengan menggunakan alat pendorong, didorong dengan bantuan orang lain. Ya kalau memang sudah betul-betul udur, sepuh sekali, ya memang biasanya menggunakan dorongan. Tapi selagi masih kuat dalam keadaan sepanas apapun, seburuk apapun cuaca, dia tetap melakukan hal-hal ini, maka keutamaan orang seperti ini kafadil komari, koyo keutamaane komar rembulan Lailatul Badri ing dalem wengine purnama ala sairil kawakibi ing atase sakarene pira-pira lintang. Seperti keutamaan atau kelebihan orang yang berjalan kaki saat tawaf dibanding yang tidak berjalan kaki adalah seperti kelebihan bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang yang mengelilingi. Demikian penjelasan tentang keutamaan kota Mekah yang mudah-mudahan ini masih akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Ini masih 4 riwayat, masih banyak riwayat yang lain yang menjelaskan tentang keberkahan kota Mekah, kemuliaan Baitullah, dan ibadah-ibadah yang dilakukan di sekitar Baitullah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.